Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah sederhana milik Bu Sari di pinggiran kota. Ia sedang menyeduh teh sambil memandangi halaman yang basah sisa hujan semalam. Kehidupan berjalan seperti biasa, sederhana dan penuh syukur. Anak sematawayangnya, Ardi, baru saja lulus SMA dengan nilai cukup memuaskan. Meskipun ekonomi keluarga mereka pas-pasan, Bu Sari selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk masa depan Ardi. Namun, beberapa bulan setelah kelulusan, sikap Ardi mulai berubah. Ia jadi pendiam, sering mengurung diri di kamar, dan terkadang bicara sendiri. Bu Sari mengira itu hanya stres karena belum dapat pekerjaan. Ia mencoba menghibur Ardi, membawakannya makanan favorit, dan mengajaknya mengobrol. Tapi respons Ardi makin hari makin dingin, bahkan kadang marah tanpa sebab. Bu Sari mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, Ardi tiba-tiba berteriak keras dari kamarnya. Ia membanting pintu dan menangis seperti ketakutan. Bu Sari panik, memeluknya sambil bertanya apa yang terjadi. Namun Ardi hanya berkata, "Mereka mengintai aku, Bu, mereka mau menyakitiku." Suara dan tatapannya asing, seperti bukan anak yang dikenalnya. Esok harinya, Bu Sari membawa Ardi ke puskesmas. Dokter merujuk mereka ke rumah sakit jiwa di kota. Di sana, untuk pertama kalinya Bu Sari mendengar istilah skizofrenia. Hatinya remuk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya bisa menangis di bangku ruang tunggu. Dunia yang tenang dan damai seketika berubah menjadi badai yang gelap dan mencekam. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, ia harus kuat, demi Ardi. Hari-hari pertama setelah diagnosis itu menjadi mimpi buruk bagi Bu Sari. Setiap malam ia menangis dalam diam, menyembunyikan air matanya dari Ardi yang kini lebih sering termenung. Ia tak bisa lagi membantah kenyataan. Anak yang dulu ia peluk setiap pagi kini hidup dalam dunianya sendiri. Setiap senyum Ardi yang dulu hangat kini digantikan oleh tatapan kosong, dan percakapan mereka berubah menjadi monolog sepihak. Obat-obatan mulai rutin diberikan, tapi efek sampingnya membuat Ardi lesu dan kadang muntah. Bu Sari nyaris putus asa, tapi ia tetap setia mendampingi. Ia belajar membaca, bertanya pada dokter, bahkan bergabung dengan komunitas orang tua penderita ODGJ. Di sanalah ia bertemu orang-orang yang mengalami nasib serupa. Dari mereka, ia tahu bahwa proses penyembuhan tidak hanya soal medis, tapi juga cinta, kesabaran, dan penerimaan tanpa syarat. Sayangnya, lingkungan sekitar tidak sebaik itu. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak di sekitar sering mengejek Ardi, menyebutnya orang gila. Ada yang menyarankan agar Ardi dimasukkan ke panti agar tidak mengganggu masyarakat. Bu Sari hanya bisa menggigit bibir. Sakit hati itu bukan hanya karena hinaan, tapi karena dunia seolah tidak memberi ruang untuk orang seperti Ardi. Di pasar, teman-teman lamanya pun mulai bersikap dingin. "Kasihannya, anakmu," begitu kata mereka dengan nada iba yang menusuk. Bu Sari hanya mengangguk, berusaha tersenyum walau hatinya hancur. Tapi dalam hati, ia meneguhkan niat, ia tak akan menyerah. Ardi bukan beban, Ardi adalah amanah. Tuhan memberinya tugas ini bukan tanpa alasan. Setiap malam, Bu Sari duduk di samping Ardi, membacakan doa-doa dengan suara lembut. Kadang Ardi tertidur di pangkuannya, seperti masa kecil dulu. Dalam remang cahaya lampu, Bu Sari tahu, cinta seorang ibu mungkin tak menyembuhkan skizofrenia, tapi bisa menjadi pelita di tengah gelapnya jiwa yang tersesat. Suatu pagi, Ardi menghilang dari rumah. Bu Sari bangun dan menemukan kamarnya kosong, pintu depan terbuka. Panik melanda. Ia berlari ke jalanan, memanggil nama Ardi sambil menahan air mata. Tetangga hanya memandang tanpa membantu. Seorang tukang sayur berkata melihat Ardi berjalan ke arah jembatan sungai. Tanpa pikir panjang, Bu Sari menyusul ke sana. Ia menemukan Ardi duduk di tepi jembatan, menatap air yang mengalir deras. Wajahnya pucat,
matanya kosong. Dengan napas tercekat, Bu Sari mendekat perlahan, lalu memeluknya dari belakang. Ardi menangis, tubuhnya gemetar. "Aku capek, Bu, di kepalaku ramai sekali. Aku cuma mau tenang," katanya lirih. Bu Sari menggenggam tangannya erat. "Ibu tahu, Nak, tapi kamu nggak sendiri. Ibu di sini, selalu." Sejak kejadian itu, Bu Sari memutuskan untuk selalu mengawasi Ardi lebih dekat. Ia mulai menjahit di rumah agar bisa tetap menemani Ardi setiap saat. Ekonomi makin sulit, tapi ia tak mengeluh. Ia menjual hasil jahitannya ke pasar, menitipkannya ke toko-toko kecil. Malam hari, ia merapikan rumah sambil memperhatikan Ardi yang kadang bicara sendiri, kadang diam berjam-jam. Satu waktu, Ardi menunjukkan sedikit kemajuan. Ia mulai mau mandi sendiri, bahkan ikut membantu menyapu halaman. Bu Sari menyambut perubahan itu dengan haru. Ia tak berharap banyak, hanya ingin Ardi punya hari-hari yang lebih tenang. Tapi harapan itu diuji kembali ketika suatu malam Ardi kambuh. Ia mengamuk, melempar barang-barang, berteriak bahwa ada yang ingin membunuhnya. Bu Sari tak marah. Ia hanya memeluk Ardi yang menangis kelelahan setelah mengamuk. Ia tahu, bukan Ardi yang ia lawan, tapi penyakit yang merenggut kewarasan anaknya. Pelan-pelan, ia membersihkan serpihan kaca di lantai, lalu menyelimuti Ardi yang tertidur di lantai karena kelelahan. Dalam sunyi, ia berdoa, bukan meminta keajaiban, tapi kekuatan. Untuk tetap bertahan, untuk tetap waras ketika dunia seolah tak berpihak. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Tahun berganti. Ardi kini berusia 25. Meski tidak sembuh sepenuhnya, kondisinya lebih stabil. Obat rutin, jadwal kontrol ke psikiater, dan pola hidup yang diatur ketat membuat gejalanya terkendali. Ia masih sering bicara sendiri, tapi tidak lagi mengamuk. Bu Sari tetap setia di sisinya, menjadi ibu, perawat, sekaligus sahabat satu-satunya. Setiap pagi, Ardi menyiram tanaman dan memberi makan ayam. Aktivitas sederhana itu menjadi rutinitas yang menenangkan. Bu Sari memuji setiap kemajuan kecil. "Bagus, Nak, hari ini kamu hebat sekali," katanya sambil tersenyum. Ardi akan mengangguk, lalu bertanya, "Ibu sayang aku?" Dan Bu Sari akan menjawab seperti biasa, "Sayang sekali, Nak, lebih dari apapun." Suatu hari, puskesmas setempat mengadakan penyuluhan tentang kesehatan jiwa. Bu Sari diminta menjadi pembicara. Ia gugup, tapi bersedia. Di depan warga yang dahulu mencibirnya, ia bercerita tentang perjuangannya, tentang air mata, tentang rasa malu, tentang bangkit dan memilih mencintai anaknya sepenuh hati. Banyak yang terdiam, beberapa bahkan menangis. Hari itu, stigma mulai runtuh, sedikit demi sedikit. Kini, tetangga tak lagi menjauhi Ardi. Anak-anak tak lagi mengejek. Ada yang mulai menyapa, bahkan mengajak Ardi bermain catur. Sebuah keajaiban kecil, hasil dari cinta yang tak pernah lelah. Bu Sari tak meminta dunia memahami sepenuhnya, cukup menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Malam itu, Bu Sari duduk di beranda, menatap langit. Ardi duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. "Ibu," katanya pelan, "terima kasih ya." Bu Sari terdiam sejenak, menahan air mata. Ia tahu, dua kata itu lahir dari kedalaman hati Ardi yang selama ini terpenjara dalam suara-suara tak terlihat. Dalam diam, Bu Sari tersenyum. Mungkin ia tak bisa mengubah dunia. Mungkin Ardi tak akan seperti dulu. Tapi ia telah memilih menjadi cahaya di tengah gelap. Dan bagi seorang ibu, itu lebih dari cukup.